Faruk, tolong jawab. Ini pertanyaan terakhir. Tolong jawab. Jawab ya. Kalau tidak dijawab juga berarti saya anggap Bang Faruk tidak sanggup menunjukkan datanya. Tunjukkan perintahnya di dalam Al-Quran. Kalau maghrib itu harus 3 rakaat. Isya itu harus 4 rakaat. Subuh itu harus 2 rakaat. Zuhur itu, terus asar. Tunjukkan perintah sholatnya di dalam Al-Quran Bang Faruk. Ya, silakan. Terus satu kebenaran yang dilakukan Nabi Muhammad berkali-kali saya bilang. Saya minta aksi. Aksi loh, tindakan nyata. Mana tindakan nyatanya? Kalau memang di dalam hadis, tunjukkan hadisnya. Itu hadis Tirmizi nomor berapa, kan bisa di cross check. Itu jangan cuma hadis Tirmizi. Terus kita nggak bisa cross check. Tunjukkanlah hadis Tirmizi nomor berapa, ya kan? Itu. Jangan ini dulu Bang Faruk. Lap. Tahan napasnya. Tahan ya. Pertanyaan saya tambah satu. Fungsi Roh Kudus di dalam iman Bang Faruk itu untuk apa? Roh Kudus yang adalah malaikat Jibril di dalam iman Bang Faruk. Saya minta datanya. Fungsi Roh Kudus di dalam iman Bang Faruk itu untuk apa? Jawab pakai data. Ya, tolong jawab pakai data. Teman-teman Kristen kencangin tap ayatnya biar. Yang mana? Sudah aku jawabnya semua. Ya Allah, ya terima kasih banyak. Wogi. Sudah aku jawabnya semua. Sampaikan semua satu aja tadi, satu tadi pertanyaan. Loh, dari tadi narasi Bang Faruk itu banyak yang harus ditanggapi. Kalau nggak ditanggapi akan jadi premis. Season pertama, kedua nggak nanya. Sampaikan nanti. Nanti, silakan. Ya Allah, pertanyaan. Iya, sampaikan nanti. Waktunya Bang Faruk dan kejang-kejang santainya. Silakan diambil dulu waktunya. Santai. Tarik dulu napasnya Bang Faruk. Oke, tadi ini diingat ya, dicatat bila perlu ya. Aku tadi bertanya ke kau, aku bilang dari season pertama, kedua, ketiga aku tidak bertanya. Kali ini tadi aku bertanya, sebutkan satu saja ajaran dari Yesus yang bermanfaat bagi peradaban. Itu tadi kutanyakan. Nah, terus ketika aku memaparkan tadi kitab Lukas kepada kamu 14:26, di mana Yesus di situ dikatakan Lukas mengajarkan kau untuk benci kepada orang tuamu. Lalu dalam kitab Efesus, Paulus mengatakan kasihlah ibumu. Nah, memang begitulah ajarannya Kristen, Oki. Kristen itu hadir setelah antara Yesus dan Paulus cakar-cakaran. Memang begitulah konsep ajarannya Kristen. Kau terima? Yesus nyuruh kau benci mak bapakmu, Paulus nyuruh kau berbakti pada orang tuamu. Cakar-cakaran. Karena memang antara ajarannya Yesus dengan ajaran Paulus cakar-cakaran. Gak terkejut aku akan itu. Nah, ini ku jawab pertanyaanmu tentang sholat ya. Tunjukkan dalilnya di dalam Al-Quran ya. Sholat subuh 2 rakaat, sholat zuhur 4 rakaat, sholat asar 4 rakaat, maghrib 2, isya 4. Dengar Oki ya. Di dalam Al-Quran, ini datanya ya. Di dalam Al-Quran, surah Al-An'am ayat 50, di mana di situ dikatakan, ini dalil pertama. Katakanlah Nabi Muhammad SAW, aku tidak mengatakan kepadamu bahwa pembendaraan Allah ada padaku, dan aku tidak mengetahui yang gaib, dan aku tidak pula mengatakan kepadamu bahwa aku malaikat. Aku hanya mengikuti apa yang diwahyukan kepadaku. Katakanlah, apakah sama antara orang yang buta dengan orang yang melihat? Apakah kamu tidak memikirkannya? Di sini dikatakan Nabi Muhammad SAW mendapatkan legitimasi bahwasanya apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW, diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW itu adalah wahyu dari Allah. Dan legitimasi yang kedua di dalam surah Al-Jumu'ah yang aku bilang tadi ketika dia memberikan pengajaran ayat 2, surah Al-Jumu'ah ayat 2 kan gitu. Kalau kau mau mendapatkan jumlah rakaat dari tiap sholat kami, maka lihat Nabi kami. Nabi kami itu menyampaikan di dalam hadis, sholatlah kalian sebagaimana aku sholat. Di mana tata cara sholat kami ini, itu rantai keilmuan dan informasinya itu bersanad dari si fulan bin si fulan, si fulan bin si fulan, si fulan bin si fulan. Jangan kau berupaya memahami Islam sebagaimana kau berupaya memahami Kristen yang amburadul. Kalau Kristen, kenapa aku katakan amburadul? Kalian nggak punya Nabi. Jadi nggak ada yang kalian contohkan dari setiap peribadatan kalian. Bahkan ketika Tuhan kau aja yang turun ke dunia menjadi manusia, sujud Tuhan kau beribadah, sujud dia berdoa, Tuhan berdoa sama Tuhan, Tuhan berdoa sama Tuhan, itu cuma Kristen itu. Kau jingkrak-jingkrak, kau tepuk-tepuk tangan. Bahkan tak sedikit dari kalian kerasukan dan berkata-kata. Cikira bara-bara 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 bara-bara. Kalau kamu
punya nabi, maka aku akan mempertanyakan, gitu loh, dalil peribadatanmu dari nabimu, bukan dari Tuhanmu. Kamu punya nabi, sebagaimana umat-umat terdahulu punya nabi. Bani Israel punya nabi. Bani Israel juga orang Yahudi tidak akan mengetahui bagaimana cara tefila jika tidak ditunjukkan caranya oleh nabi mereka, yaitu Yahya. Yahya yang mengajarkan, menunjukkan tata cara tefila, tapi tata cara dari tefila itu tidak tertulis dalam kitab Yahudi. Kenapa? Karena sudah diajari oleh nabi mereka, yaitu Yahya. Kalian siapa yang ngajari kalian cari minggu? Siapa yang ngajari kalian bernyanyi-nyanyi? Jika masuk ke surga berdasarkan nyanyi-nyanyi, maka yang duluan masuk surga itu Guns N' Roses, Peter Pan, Chris Patti, apalagi Panji Gumilang kalau dia penyanyi. Jangan aja kau. Bon Jovi itu duluan masuk surga itu. Ya, yang kedua, dari siapa yang ngajarin kalian beribadah dengan gitar dan juga piano? Sementara ketika Yesus hidup di dunia bersama dengan murid-murid, dia nggak pernah bentuk band. Nggak pernah dia bikin band. Jesus and the Gang, nggak pernah. Ketika Yesus pergi dari Bethlehem, misal pergi dia ke tempat lain, dia ke Bait Allah, dia nggak nenteng-nenteng gitar. Karena tidak ada nabi satria bergitar, oke. Satu-satunya nabi satria bergitar itu cuma ajaran Kristen. Kalau mau jawab pertanyaanku, sebutkan satu saja udah keringat ya teman-teman. Ya, ajaran Yesus yang bermanfaat buat peradaban. Silakan Oki. Tuhan Yesus memberkati. Sebentar ya teman-teman. Ya, waktu saya diam. Teman-teman, tolong dibersihkan ya, hidungnya dibersihkan dulu teman-teman biar nggak kepanasan. Jadi narasinya kosong tanpa data. Mana datamu? Tuhan Yesus cakar-cakaran dengan Paulus. Kalau saya balikan di dalam imanmu, laporkan penistaan katanya. Kosong lah narasi ini ya. Katanya paham Bible, katanya paham kitab, tapi narasinya kok kosong. Belajar lagi ya dek ya, belajar ya dek. Itu, oke kita jawab. Apa salah satu ajaran Tuhan Yesus yang sangat berguna untuk peradaban? Loh, ini sangat bagus dan sangat baik ketika dilakukan. Karena Tuhan Yesus tidak pernah mengajarkan kami, perangilah orang-orang yang tidak mau beragama Kristen. Nggak pernah. Tuhan Yesus tidak pernah mengatakan itu. Matius 22 ayat 37 sampai dengan 40. Yesus berkata kepadanya, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Dan itulah hukum yang terutama, yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu, kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung Taurat dan kitab para nabi. Loh, ajaran ini sangat-sangat bermanfaat bagi peradaban. Seperti apa kita manusia ini bisa beradab kalau tidak ada landasan dasarnya kasih? Seperti apa kita bisa menghargai orang lain kalau misalnya Tuhan Yesus mengajarkan kami, perangilah orang-orang yang tidak beragama Kristen. Loh, buat huru-hara nanti. Jadi huru-hara dong. Ya, Bang Faruk ya. Kami itu gampang menjawab pakai data, Bang Ja. Saya jawab pakai data. Pentingnya kasih dan empati terhadap sesama manusia. Pentingnya kita menghargai. Makanya orang Kristen itu tidak pernah membubarkan orang beribadah. Karena apa? Karena kami diajarkan kasih. Oten itu tidak pernah membubarkan orang lagi berdoa. Tidak pernah. Ya, karena apa? Landasan dasarnya, imannya, iman kasih. Kasihlah musuhmu dan berdoalah bagi orang yang menganiaya kamu. Bahkan ketika orang menganiaya kami, masih kami doakan. Itu data, itu diskusi, pakai dalil. Pertanyaan saya tidak dijawab. Apa fungsi Roh Kudus di dalam imanmu, Bang Faruk? Nggak sanggup jawab ngomong. Ya, yang kedua, sholat 3 rakaat, 4 rakaat, saya tidak minta.
Yang saya minta data, di mana tertulisnya? Kenapa kalian bisa sholat 3 rakaat? Itu. Nah, bicara tentang ajaran, saya suka ini bicara tentang ajaran nih. Pertanyaan saya, jawab pakai data. Siapa yang mengajarkan kalian tawaf mutar-mutar Ka'bah? Jawab pakai data. Yang menciptakan atau mengajarkan tawaf mutar-mutar Ka'bah siapa? Jawab pakai data. Karena nanti saya akan bandingkan pakai data juga. Kita diskusi by data, ya. Jangan modal omong-omong kosong. Itu ya teman-teman ya. Nah, jadi pertanyaan Bang Faruk saya udah tanggapi teman-teman. Nah, masalah Tuhan Yesus datang membawa pedang, itu bukan pedang yang arti buat ting-tingan, buat berperang. Enggak, Bang Faruk, beda. Ya, Tuhan Yesus tidak pernah mengajarkan kami berperang. Tapi itu adalah konsekuensi ketika pemberitaan Injil itu. Banyak orang yang menerima Tuhan Yesus yang berpindah menjadi seorang murtadin. Dia harus kehilangan keluarganya. Dia harus ditentang oleh keluarganya. Dan itu terjadi. Makanya iman Kristen itu, Alkitabnya itu sangat terjadi di dalam kehidupan kami. Itu, mulai gosok-gosok muka itu udah mulai tanda panik, teman-teman. Udah panik Abang Da ini. Itu. Minum dulu Bang Da, minum ya. Itu, berkali-kali saya bilang, kalau Kristen awam boleh. Abang pelintir-pelintir ayat Alkitab. Jangan nama saya. Ya, pertanyaan saya tolong dijawab Abang Da. Siapa yang mengajarkan kalian tawaf muter-muter Ka'bah pakai data? Yang mengajarkannya, yang menciptakan atau mengajarkan, itu yang saya tanya, itu yang pertama. Dan yang kedua, apa fungsi Roh Kudus di dalam iman Bang Faruk Sianipar? Oke, masalah sholat sudah berapa match tidak dijawab teman-teman. Ya udahlah, kita mau paksa apa? Karena Bang Faruk tidak bisa menunjukkan. Nah, masalah satu kebenaran yang dilakukan oleh Nabi Muhammad, ya udah nggak apa-apa, itu imanmu, kamu tunjukkan itu silahkan, nggak masalah. Dua pertanyaan saya. Siapa yang mengajarkan kalian tawaf mutar-mutar Ka'bah? Jawab pakai data. Yang kedua, apa fungsi Roh Kudus di dalam iman Bang Faruk? Jawab pakai data. Teman-teman ya, dia bertanya apa fungsi Roh Kudus ya. Sebenarnya ketika si Oki bertanya, dia sudah mempermalu imannya sendiri. Karena apa? Itu buktinya iman Kristen itu curi-curi kata dalam Al-Quran. Kata Roh Kudus itu berasal dari bahasa Arab. Bukan berasal ya, artinya Rahul Kudus ya, itu berasal dari bahasa Arab, bukan berasal dari bahasa Ibrani ataupun Yunani. Kalau tanya tentang Jibril, aku tanggapi. Jibril itu penyampai wahyu. Itu tertulis dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 97, catat Ki, dan juga surah An-Nahl ayat 102. Ya. Terus perihal tentang sholat tadi, kan aku sudah bilang, kami punya nabi, ya, di mana nabi kami, ya, yang mengajarkan kami sholat. Contoh di dalam salah satu hadis nih, ya, di dalam hadis riwayat Bukhari Muslim 561 dan juga 636, di mana di situ dikatakan dari Salamah bin Akhwa radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW biasa melaksanakan sholat maghrib ketika matahari telah terbenam dan tertutup oleh tabir. Ini penjelasan. Dan kalau mau penjelasannya, gitu loh, itu bisa dirinci dari kitab hadis, di mana Nabi disaksikan oleh sahabat, dilakukan sholat subuh sekian rakaat, maghrib sekian rakaat, gitu loh. Bahkan sampai dengan bacaan-bacaan yang dibaca Nabi ketika dia sholat, itu tertulis semua, ada datanya. Nah, sekarang kita, ya, ke jawabannya si Oki. Kita tanggapi jawabannya Oki. Ketika Oki mengatakan, kutanya sama Oki, Ki, coba sebutkan satu saja ajaran Yesus yang bermanfaat buat peradaban. Masalah itu nanti lah, aku tanggapi dulu ya. Coba sebutkan satu saja ya, dalil satu saja manfaat dari ajaran Yesus bagi peradaban. Ya, dia memberikan data dalam Matius 22 nomor 37. Setuju ya? Betul kan? Matius 22 nomor 37 yang isinya, jawab Yesus kepadanya, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Di sini kalian diperintahkan mengasihi Tuhan kalian, Oki, bukan menyalibkannya dan meludahinya. Malahan data yang kau kasih ini kontradiksi dengan imanmu. Kalau kau memang mengasihi Tuhanmu, niscaya kau akan menolak informasi ketika dikatakan Tuhanmu dilepaskan semua pakaiannya, digantung di atas kayu salib dengan kondisi terhina dan juga terkutuk. Oki, mukanya biasa aja lah, nggak tega aku nanti. Nah, gitu. Ya, malah ketika kau kasih data Matius 22 nomor 37 ini membuktikan bahwasanya iman kalian itu adalah iman yang penuh dengan kemunafikan. Mau disuruh kasihi, bukan menyalibkan. Gitu loh.
Tidak ada satu Kristen pun yang bisa mengasihi Tuhannya. Karena apa? Kalau kau mengimani dan kau robah imanmu, kepercayaanmu dengan mengasihi Tuhanmu, maka dibatalkan konsep penebusan dosamu. Dan jawaban kau ini nggak nyambung. Apa manfaatnya bagi peradaban? Tak akan kau temukan satu saja ajaran dari Yesus yang bermanfaat buat peradaban. Bahkan ketika Yesus turun ke dunia di Galilea dan juga Nazaret pada saat itu, nggak ada gunanya dia. Kenapa nggak ada gunanya dia? Yang pertama, pada saat itu Bani Israel masih juga dijajah sama Romawi. Pada saat itu, Bani Israel juga masih dalam tekanan dan juga inflasi dari tentara Romawi. Makanya saya bilang, penjajah paling hebat sepanjang masa adalah Romawi. Kenapa? Yang dijajahnya Tuhan Kristen. Dan tuh satu-satunya Tuhan yang pernah dijajah cuma Tuhan Kristen. Kalau yang dijajah manusia mending, masih lumrah gitu loh. Jangankan untuk peradaban, membebaskan tanah kelahirannya, menyelamatkan mamanya, menyelamatkan keluarganya, dan menyelamatkan pengikutnya dari penjajahan tentara Romawi saja, pemerintahan Romawi, Yesus tidak mampu. Tidak akan ada peradaban yang hadir, lahir, dan berkesinambungan pada tanah yang dijajah. Tidak ada peradaban. Ketika Yesus turun ke dunia, Tuhan kau katakan turun ke dunia menjadi manusia, berhenti peradaban pada saat itu. Kenapa berhenti peradaban? Tanah tempat kelahiran dia, tanah tempat dia dibesarkan, dijajah. Bahkan yang membunuh Tuhan kau pun penjajah. Masih mau kau lagi bertuhankan manusia besok, Ki? Masih mau kau lagi menuhankan sosok yang dijajah itu, Ki? Silakan, Ki. Terima kasih banyak. Sakit kali itu. Ashhadu an la ilaha illa la ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Свидетельствую, что нет Бога, кроме Аллаха, и свидетельствую, что Мухаммад, его пророк и посланник.